Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bekti Larasati. Saya merupakan dosen di Prodi Ilmu Kehutanan, jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 berupa dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pembelajaran. Pada video ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Survei Pemetaan Digital Kehutanan atau yang biasa disingkat SPDK. Mata kuliah dengan kode KTU 22204 ini memiliki bobot 2 SKS dan bersifat wajib fakultas bagi mahasiswa strata 1 atau S1 dan ditawarkan di semester ganjil. Mata kuliah ini juga ditawarkan bersamaan dengan praktikumnya yang berbobot 1 SKS. SPDK ini kami buat dengan 4 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama CPMK 1 menjelaskan arti penting serta prinsip dasar survei dan pemetaan bidang kehutanan. Yang kedua, menjelaskan metode perolehan dan pengolahan data geospasial untuk pemetaan digital. Yang ketiga, merancang dan membuat peta digital kehutanan secara kartografis. Dan CPMK yang terakhir yaitu yang keempat, untuk mahasiswa dapat membaca, memanfaatkan, dan mengevaluasi peta-peta tematik untuk pengelolaan hutan dan lingkungan. Mata kuliah ini dirancang dengan komposisi 80% untuk pertemuan luring dan 20% disampaikan secara daring. Dengan mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman belajar sinkron dengan aktif berdiskusi di kelas dan juga pengalaman asinkron dengan melalui penugasan terstruktur agar mahasiswa dapat merefleksikan materi yang diberikan, mengerjakan studi kasus dan juga mengkaji literatur dan permasalahan yang ada di masyarakat. Kami, tim teaching, juga menyusun basis evaluasi bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini yang kami ujikan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga ada kuis yang kami sampaikan selama perkuliahan berlangsung. Berikutnya saya akan menyampaikan contoh penyampaian materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa dengan topik materi berupa penggunaan GNSS untuk survei dan pemetaan. Kami jelaskan satu persatu metode penentuan posisi dengan GNSS. Ini kalau dibuat rangkumannya seperti ini. Absolut itu dengan 1 receiver, sedangkan diferensial ini minimal 2 receiver. Satu berfungsi sebagai base atau GNSS yang diam gitu ya. Dia difungsikan sebagai baseline. Kemudian yang satu lagi itu yang bergerak, minimal 2 receiver ini yang bergerak. Yang diam maupun bergerak. Diam maupun bergerak. Kalau hanya 1 receiver absolut, kalau lebih diferensial ini karena bisa ada minimal 2 receiver sehingga errornya kan bisa dihitung berdasarkan diferensial dari keduanya. Nah, ada yang statik. Statik ini kalau objeknya diam dan receivernya diam, ya seperti misalkan kalian kemarin dengan GNSS navigasi ketika memetakan situasi fakultas kehutanan, 2 titik kalian diam, statik gitu ya. Tapi statik ini hanya diam saja sih. Kalau misalnya kalian bergerak ya kalian bisa yang pseudo kinematik ini atau stop and go. Nah, kalau statik itu GNSS kalian diam saja untuk mengambil 1 titik. Kemudian ada kinematik, ini bergerak semua objek dan receivernya untuk biasanya di kendaraan gitu ya. Kemudian ada rapid static, ini objek diam dan receiver diam secara singkat, mengambil titik hanya 1 kali gitu, 1 titik dan dengan singkat. Nah, ada pseudo kinematik, ini receivernya diam dan bergerak, sama juga dengan stop and go, dia juga receivernya diam dan bisa diam dan bergerak, objeknya diam. Perbedaannya kalau pseudo kinematik ini dalam situasi banyak halangan ketika kalian mengambil titik-titik, misalkan banyak gedung atau banyak pepohonan di hutan gitu, kalian bisa menggunakan yang pseudo kinematik ini karena GPS setiap mengambil titik dia akan
menginisiasi kembali perolehan data satelitnya. Dia mengambil karena sinyalnya hilang, gitu misalnya ketika kalian bergerak, sinyal satelitnya hilang karena terhalang pohon atau terhalang gedung. Nanti di detik berikutnya kalian perlu inisiasi lagi untuk mengumpulkan sinyal-sinyal satelit yang baru gitu kan. Sedangkan kalau stop and go, ini biasanya di lapangan terbuka atau yang tidak ada halangan, tidak ada penghalang dari sinyal yang diperoleh, sehingga kalian melakukan inisiasi perolehan satelitnya di titik yang pertama dan berhenti bergerak lagi ke titik berikutnya begitu sampai selesai, dan tidak ada pemutusan sinyal satelit gitu. Jadi sama terus akurasinya lebih simple ya, karena tidak harus menunggu terlalu lama untuk sinyal satelitnya. Dengan studio kinematik ini kalau situasinya tantangannya lebih banyak seperti di bidang kehutanan gitu. Ini position GPS, ada surveying, ada navigation. Yang surveying ini metodenya ada yang absolut tadi dengan 1 GPS, diferensial ini minimal 2, ada yang post processing, ada yang real time. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ini metode absolut, ini point positioning, 1 GPS, 1 receiver, 1 GNSS receiver untuk merekam lokasi suatu titik dan diam gitu ya. Nah, ini posisinya untuk navigasi karena akurasinya tidak begitu baik. Kemudian metode diferensial, ini minimal 2 GNSS receiver jenis geodetik. 1 receivernya sebagai baseline ditempatkan di titik tertentu, yang satu lagi bergerak untuk mengukur titik-titik yang lain. Ini untuk survei pemetaan, untuk survei tata batas yang membutuhkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan tadi hanya absolut tadi. Kalau hanya dengan 1 receiver, perhitungan presisi akurasinya tidak bisa gitu ya. Pengaruh dari GNSS data differencing ini, dia bisa mengeliminasi error waktu karena waktu gitu. Jadi karena yang base ini diketahui dia sebagai baseline, koreksinya terus-menerus diketahui. Kemudian yang receivernya itu nanti untuk koreksinya itu mengacu pada base gitu ya. Jadi dia bisa mengeliminasi error karena pengaruh waktu. Kemudian juga bisa mengurangi error karena atmosfer, halangan atmosfer, tapi tidak bisa mereduce error karena multipath ataupun noise. Perbedaan metode statik dan kinematik, kalau absolut dan diferensial dari jumlah receivernya. Kalau statik ini penentuan posisinya dalam diam, kalau kinematik bergerak. Kemudian statik ini diukur dengan absolut maupun diferensial, begitu juga dengan kinematik. Kalau statik ini banyak dimanfaatkan untuk penentuan titik kontrol. Jadi receivernya diam terus di situ ya, setiap waktu. Kemudian kalau yang kinematik ini bermanfaat untuk menentukan informasi kecepatan dan ketinggian tempat. Ini ada film pendeknya juga, kalian bisa lihat di linknya, bisa dicek di elok ya. Kemudian metode stop and go ini tadi ya saya sudah jelaskan di area yang tidak banyak halangan. Jadi memperoleh sinyal satelitnya itu dari awal sudah langsung bisa terekam dengan cukup gitu ya, lebih dari 4 satelit dan tidak pernah terputus karena tidak ada halangan sama sekali dari titik pertama sampai terakhir. Kalau sampai terputus itu terjadi cycle slip, jadi ya itu mempengaruhi lama waktu pengerjaan pengukuran titiknya ya, karena harus mengakuisisi sinyal satelit lagi dan juga perhitungan errornya juga. Kemudian statik berarti diam, absolut 1 receiver, static absolute positioning.
Ini ya, menggunakan banyak epoch. Epoch ini maksudnya waktu pengambilan data. Waktu pengambilan data kalian merekam lokasi. Jadi kalau satu kali ya satu epoch, dua kali dua epoch. Membutuhkan jenis receiver kelas mapping atau geodetic. Dapat digunakan ini yang paling bawah dapat digunakan untuk membangun stasiun kontrol awal sementara dengan static absolute positioning. Kemudian yang kedua metode real time absolute positioning. Ini juga epochnya tunggal. Kemudian setiap epoch ada 4 parameter yang harus diestimasi. 3 parameter koordinat X, Y, Z, dan 1 parameter sebagai receiver clock error waktu. Metode penentuan posisi ini menggunakan GNSS receiver tipe navigasi untuk real time absolute positioning ini. Ini contoh gambarannya untuk navigasi biasanya di survei kehutanan dengan satu receiver gitu ya. Real time absolute positioning seperti yang kalian lakukan ketika praktikum kemarin itu bisa disebut juga real time absolute positioning. Kemudian ini selanjutnya ada metode real time kinematik. Kinematik ini berarti bergerak. Makan sendiri dulu ya. Tunggu ibu selesai kuliah dulu nanti ya. Real time kinematik. Ini kinematik berarti bergerak dan real time atau perhitungan akurasinya bisa dilakukan pada waktu itu juga, gitu ya. Jadi terdiri dari base station, satu receiver sebagai base atau baseline. Nah, ini biasanya diam di titik tertentu, titik kontrol gitu. Kemudian ada satu receiver lagi sebagai rover atau receiver yang bergerak dan memanfaatkan koreksi diferensial jarak antara base dan rover. Data koreksi dari base station ditransmisikan ke stasiun rover secara real time gitu ya. Jadi koreksinya langsung dikirim ke rover hingga posisi yang diperoleh itu sudah akurat gitu, sudah akurat. Dan kalau yang post processing itu nanti akurat tidaknya errornya itu dihitung setelah dari lapangan. Karena kalau yang real time ini GNSS baseline-nya itu bisa memancarkan sinyal ke rover atau ke receiver yang bergerak. Dan kalau yang post processing sinyalnya tidak bagus, tidak stabil ataupun tidak ada sinyal sama sekali, tidak bisa dipancarkan gitu ya, karena banyak hambatan seperti misalkan tajuk atau banyak gedung, bangunan gitu. Jadi kalau tidak ada sulit sinyal bisa dipilih yang post processing atau perhitungan akurasinya nanti setelah dari lapangan gitu, bisa di lab gitu ya. Dan kalau yang ada sinyal untuk memancarkan data koreksi itu bisa memilih yang real time. Receiver ini harus selalu menerima sinyal satelit GNSS ya dari keduanya, tadi dari baseline dan juga dari rovernya. Atau rover itu receiver yang bergerak agar kualitas koreksi diferensialnya baik. Kualitas koreksi diferensial dipengaruhi oleh orbit error, ionospheric dan tropospheric dari atmosfer. Dan jarak antar base dan rover berpengaruh juga pada ketelitian. Semakin jauh tentunya ketelitiannya semakin rendah ya. Jadi kemampuan koreksi diferensialnya semakin berkurang gitu. Minimal kurang dari 35 km. Seperti ini dia bisa bergerak dan memancarkan pada waktu itu juga. Ini gambarnya traktor ya. Sekarang mungkin GPS gitu, ada base-nya diam, kemudian GPS atau GNSS yang di drone-nya itu bergerak. Nah, itu harus ada sinyal penghubung dari drone yang bergerak ke GPS receiver yang diam gitu. Jadi setiap waktu terkoreksinya langsung real time, koreksi posisinya. Nah, ini ada video pendeknya juga untuk kalian memahami
real time kinematik itu seperti apa, ada visualisasinya, itu nanti bisa dilihat sendiri di YouTube, di linknya ini ya. Nah, yang selain yang real time, yang tadi saya sebutkan ada post processing ini, perhitungan akurasinya itu dilakukan setelah dari lapangan. Karena tadi ya sinyalnya tidak bisa terpancarkan secara real time dari baseline ke rovernya, itu tidak bisa dilakukan pada waktu itu juga. Karena halangan sinyalnya tidak ada, karena banyak hambatan seperti pohon. Sinyal ini bisa menggunakan manfaatkan sinyal telekomunikasi juga gitu. Nah, atau sinyal radio gitu bisa juga ya. Terdiri dari base station dan rover yang bekerja pada epoch pengamatan yang sama. Epoch pengamatan jadi waktu pengambilannya itu sama. Jadi kalau misalkan jam 8 pagi, baseline dan rovernya harus mulai pada waktu yang sama. Ataupun perekaman titik yang pertama, karena setiap waktu dia merekam X dan Y, nanti detik berikutnya X dan Y lagi gitu ya. Jadi ada banyak datanya misalkan jam 8.00, X-nya berapa, Y-nya berapa. 8 lebih 1 detik, X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi misalnya nanti kalau semakin lama kalian mengambil datanya, semakin misalkan diambil 10 menit, itu maka dari 8.00 sampai 8 lebih 10 itu data X dan Y-nya akan terekam semua, banyak sekali. Baik itu di baseline maupun di rovernya yang bergerak. Nah, semakin banyak datanya, tentunya perhitungan akurasinya akan semakin baik ya, karena datanya makin banyak. Dan itu epoch atau waktu pengambilannya antara baseline GPS receiver yang base dan yang rover yang bergerak itu harus sama. Sehingga kalau sama kan sinyal yang diterima kan dari satelit, dari konstelasi satelit yang sama. Dan diferensial error antara baseline dan juga rover itu bisa dihitung dengan rumus tertentu ya di situ. Saya tidak sebutkan di sini. Nah, itu bisa untuk mengkoreksi kalau dengan real time tadi pada waktu itu juga. Tapi kalau dengan post processing ya disimpan dulu data yang dari base dan disimpan juga dari rover, nanti diprosesnya di komputer di lab gitu. Seperti itu gambarnya. Ini kalau posisi base dan rovernya jauh, menggunakan metode ini bagus. Disarankan daripada yang real time itu, karena tadi menggunakan sinyal, kalau semakin jauh kan sinyalnya jadi semakin lemah. Jadi ini bagus untuk yang sinyalnya tidak stabil ataupun jarak dari base ke rovernya agak terlalu jauh gitu. Ini videonya juga ada, saya ambil dari YouTube juga, kalian bisa cek juga di Elok. Nah, perbedaan RTK dan PPK. Kalau RTK ini koneksinya terus-menerus, continuous connection antara base dan rover. Sedangkan kalau PPK tidak perlu koneksi, jadi di lapangannya lebih simple, tapi perlu PR nanti ketika pulang masih ada pekerjaan nanti. Kemudian akurasi lokasinya itu real time. Kalau PPK akurasinya bisa diketahui setelah dari lapangan. Perfect untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu cepat. Kalau PPK butuh waktu yang lebih lama. Kemudian easier atau lebih mudah untuk mendeteksi error karena pada waktu itu juga. Sedangkan kalau yang PPK kita tidak bisa mengetahui ini titiknya itu bagus atau tidak itu pada waktu itu. Jadi ketika di lapangan ketika di base camp atau di lab baru tahu, oh ini titiknya kurang bagus, jadi harus diambil ulang gitu ya. Nah, ini tidak bisa dideteksi secara cepat gitu, kalau yang dipikir. Kemudian lokasi perbedaan antara base dan rovernya, kalau RTK ini lebih dekat, kurang dari 35 km, yang PPK bisa lebih jauh, gitu ya. Namun ya RTK akurasinya cenderung lebih rendah dibandingkan PPK. PPK ini kan dia waktu pengambilannya bisa bebas ya, bisa ditinggal seharian juga boleh. Dan lebih cost-nya lebih rendah. Kalau RTK karena butuh pemancar sinyal yang bagus, lebih banyak cost-nya. Kemudian ada juga
Phase Precise Point Positioning (PPP) menggunakan satu receiver yang memiliki kemampuan menerima data koreksi secara real time dari satelit menggunakan komunikasi L-band, posisi secara absolut, informasi orbit, jam, dan bias satelit. Jadi ini lebih bagusnya untuk titik kontrol ataupun untuk ya tadi ya master kontrolnya tadi juga tidak memungkinkan untuk level navigasi. Terus ada juga course ini jaringan titik kontrol geodetik dengan GPS. Kepanjangannya Continuously Operating Reference Station. Jadi ini terus-menerus mengkoreksi posisinya, menyediakan informasi posisi X, Y, Z suatu area secara permanen, kontinu 24 jam, 7 hari. Course ini dia jaringan titik kontrol, dan setiap titik kontrolnya itu bisa dimanfaatkan sebagai base. Jadi kalau kalian punya pengukuran dengan receiver atau rover gitu yang bergerak, kemudian lokasi pemetaan kalian itu dekat dengan stasiun course, kalian bisa menggunakan salah satu titik ikatnya itu sebagai base. Jadi kalian bisa menggunakan, kalau ada sinyal yang bagus, kalian bisa menggunakan real time kinematik tadi, RTK. Kalau sinyalnya kurang bagus atau jarak dari posisi pemetaan kalian dengan course itu lebih dari 100 km tadi ya, agak terlalu jauh, kalian bisa memilih yang post proses kinematik PPK gitu. Itu. Nah, bentar lagi selesai ya. Nah, ini ada diskusi. Kalian bisa apa namanya? Nanti mungkin setelah ini aja ya. Nanti bisa dijawab di Google Form-nya sekalian kalian presensi. Jadi ini kalau untuk di kehutanan, geodetik ini bagus untuk tata batas kawasan, mapping juga. Untuk tata batas yang pertama kali itu kalian bisa dengan geodetik. Kalau yang untuk pemantauan secara berkala bisa dengan mapping. Nah, kalau navigasi ini untuk survei kehutanan seperti inventarisasi seperti ya, yang tidak butuh titik yang begitu akuratnya titik yang akuratnya tidak butuh terlalu tinggi. Nah, ini gambar GPS navigasi yang kalian gunakan kemarin ya di praktikum. Ini yang mapping, ini yang mapping maupun geodetik seperti ini. Ini yang geodetik, ini ada gambar-gambar sinyal GPS yang bisa diterima. Nah, ini juga, ini contoh gambar ketika menggunakan PPK, ini adalah base-nya, tidak boleh bergerak. Terus, ini bisa dimanfaatkan untuk pemetaan persilahan. Kalau di kehutanan sosial tadi ya, bisa menggunakan GNSS untuk memetakan batas lahannya. Ini juga gambaran yang dilakukan SPH ketika melakukan pemetaan lahan andil di KHD Getas. Oke, ini juga bisa untuk drone juga. Nah, sudah diterima di chat presensinya? Mungkin bisa kalian isi sekarang. Saya beri waktu 10 menit lah ya. 5 menit, 10 menit. 5 menit? Kalau singkat nggak? Itu kan ada NIM, nama, dan jawaban ya. Jawabannya yang, nah yang ini, saya tampilkan lagi. Nanti saya panggil satu dua orang untuk jawabannya kita baca sama-sama. Tadi saya melihat sudah ada 18 orang yang menjawab. Yang lainnya sudah selesai belum? Yang lainnya belum submit. Tapi nggak apa, kita baca yang sudah berusaha untuk menjawab dulu. Yang lainnya mungkin bisa menyimak. Dan apresiat untuk yang sudah submit ya.
Kita baca dulu tadi. Yang pertama tadi menjawab, bisa dibaca ya jawabannya. Aras Lintang Alit. Satu lagi, ini tadi laki-laki ya, Aras Lintang Alit. Satu lagi yang perempuan, Aras Lintang perempuan. perempuannya. Oke, satu lagi yang laki-laki, Beni Dwi Caniago. Ada ya? Ada Ibu. Oh iya. Nah, silakan yang pertama dulu tadi, Aras. Tadi yang pertama kali menjawab, cepat sekali. Jadi jika menurut pandangan saya jika berada di posisi tersebut, saya akan memilih metode GNSS, static dengan post processing. Karena dalam kondisi yang tanpa sinyal, lalu topografi yang sulit, dan juga membutuhkan kebutuhan presisi yang tinggi, itu dengan GNS yang post processing tadi, walau lebih lama dan membutuhkan pengolahan tambahan, itu metode ini paling realistis untuk menjamin akurasi di lokasi terpencil begitu. Oke, terima kasih Aras. Saya kira jawabannya sudah tepat karena tadi memilih dengan constraint tantangan tertentu ini yang sudah disebutkan di kasus ini. Tadi sudah disebutkan ya alasan-alasannya sehingga memilih PPK, khususnya tadi karena sinyalnya tidak stabil gitu ya. Nah, mungkin siapa tadi yang kedua, Beni bisa melengkapi atau bisa dengan membaca jawabannya dulu aja. Beni, silakan. Oke. Kalau dari saya Bu, saya memilih kalau nggak salah sama deh kayak Aras tadi, post processing kinematik. Iya. Karena kelebihannya itu dia meskipun sebentar Ibu, saya lupa tadi. Karena meskipun dia di lokasi terpencil gitu, terus juga eh, akurasinya cukup bagus meskipun harus melalui proses data dulu gitu. Iya, Itu aja sih, aku milihnya yang post processing kinematik. kinematik ya. Jadi dua-duanya post processing kinematik dan alasannya logis ya tadi ya karena ya tadi sinyalnya, kemudian satu lagi sebetulnya parameter ini. Zoom. Ya, ada course ini kan. Ada data course, stasiun course ini cukup dekat 50 km. Agak jauh karena tadi kalau untuk RTK setidaknya itu kan kurang dari 35 km. Nah, ini 50 km, ada data course, kemudian sinyalnya juga tidak stabil, topografi juga cukup menantang. Jadi kita bisa menggunakan sinyal course ini, station course ini bisa juga digunakan sebagai base gitu, sebagai baseline. Jadi ketika nanti post processing di lab ataupun di base camp, kalian bisa menggunakan diferensialnya itu antara rover yang bergerak dengan baseline-nya dari GPS yang ada di course gitu. Ya, tadi Beni dan Aras terima kasih atas partisipasinya dalam menjawab soal dan juga dalam menjawab soal di Google Form dan juga dalam membacakan jawabannya tadi ya. Ini ada berapa orang tadi? 18. Demikian contoh video pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kuasai informasi, selamatkan hutan dan lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.